AMDAL adalah salah satu instrumen pelindungan lingkungan hidup yang dikenal di seluruh dunia. Di Indonesia, AMDAL dikenal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini, dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan dampak penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya. AMDAL sebagai alat pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menghindari dampak, mengurangi dampak, dan melakukan mitigasi atau kompensasi dampak. Adapun tujuan AMDAL adalah menjaga rencana usaha atau kegiatan agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Permasalahan banjir merupakan isu lingkungan yang selalu terjadi tiap tahun pada musim penghujan, di mana beberapa penyebabnya adalah berkurangnya area tangkapan air seperti rawa-rawa yang telah ditimbun untuk menunjang pembangunan perumahan dan pertokoan. Penyebab banjir juga dapat disebabkan adanya sampah di saluran air sehingga menyumbat drainase serta pengaturan tata air yang belum sempurna. Kali ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai beberapa narasumber mengenai pandangannya terhadap pengoperasian salah satu kolam retensi yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Baik Pak, di sini saya Zahwa Herunisa, mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya, ingin sedikit mewawancarai Bapak tentang pengoperasian kolam retensi ini. Nah, sebelumnya Bapak namanya dengan Bapak siapa? Bapak Ade Setiawan. Bapak Ade Setiawan. Kami boleh tahu sedikit nggak Pak tentang pengoperasian kolam retensinya? Untuk kolam ini kan untuk penampungan dari Lebak Sari, dari mana-mana nampung di kolam. Untuk menghindari banjir di jalanan daerah Sudirman kan. Jadi kalau kolam ini untuk nampung udah penuh, jadi dari mana nampung di sini baru jalan lewat itu pengairannya ke sana. Langsung ke sungai di belakang Polda. Sungai di belakang Polda? Ada sungai, ada saluran besar di belakang Polda. Jadi khususnya ini untuk penampungan air dari Lebak Sari, dari Talang Ratu, dari jalan sini kanan kiri masuk di sini dulu. Untuk pengoperasiannya menurut Bapak sudah cukup efektif belum? Kalau untuk sekarang ini kondisi kolamnya dangkal. Jadi untuk nampung banyunya, debit banyu agak sudah sedikit sih. Sedikit. Jadi kalau hujan masih sering terjadi banjir ya Pak? Ya, kalau curah hujan cukup tinggi banjir. Ada faktor lain nggak Pak yang mengakibatkan kolam retensi ini mungkin meluap? Untuk faktor lain mungkin saluran-saluran depan itu mungkin. Saluran depan. Saluran ke depannya kenapa Pak? Mungkin kesadaran dari warga-warga di jalan inilah. Untuk buang sampahnya harus pada tempatnya. Jaga kebersihan, jangan buang sampahnya di aliran sungai, di aliran got. Jadi menyebabkan banjir. Ini dicek update terus, setiap saluran setiap dibersihkan terus. Oh, dibersihkan. Jadi kalau dari warganya tidak sadar, itu terus kayak itulah banjir terus. Oh, iya. Untuk pembersihannya Pak, seminggu berapa kali atau setiap hari? Tiap hari. Kalau di kolam tiap hari. Tiap hari. Jadi ke khusus Polda ini ada yang malam, ada yang siang. Untuk petugasnya yang pembersihannya. Kalau ada yang tersumbat, datang tim dari kantor langsung bersih ke. Untuk kendala dalam pengelolaan ini, untuk pembersihan kolam retensi ini ada kendala nggak Pak? Untuk kendala sih tidak ada Mbak. Untuk kendala. Kendala nggak ada. Enggak. Persiapannya Pak, bagaimana kalau persiapannya? Untuk persiapan apa? Persiapan pembersihannya. Ya. Untuk persiapan ya kami kan sudah ngerahke 2 perahu untuk bersihkan di kolam sini. Ya.
Cuman kalau masih warganya masih tidak sadar dari belakang itu buang sampah, ya masih banyak kayak masih itu. banjir. Nah, sekarang ini perlunya sosialisasi ke warga-warga. Iya. Jadi kalau kami ngambil sampah itu bukan lagi sampah itu sekantong-sekantong itu, sampah sekantong asoy, sampah rumah tangga itu. Sampah rumah tangga. Ya. Kadang tuh dari ada pelepah kelapo, ada batang kelapo. Jadi kan warganya belum sadar. Iya Pak. Ya, kalau kami menjalankan tugas setiap hari kami bersih, kapok yang di sini kan harus kami bersihkan. Iya Pak. Nah yang terakhir harapan kedepannya untuk kolam ini Pak bagaimana? Pengoperasian kolam ini harapan Bapak kedepannya bagaimana? Ya, kalau bisa kolam ini didalamin lagi. Didalamin lagi. Terus itu dibuatkan sudah taman bagus, dibikin bagus lagi kelilingnya, apa dicat, apa di mana. Ini kan wajah kota. Oh iya. Jadi kalau bisa lebih bagus lagi lah tampilannya. Untuk kedalamannya lebih dalam lagi. Itu harapannya. Sekian Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Pak izin ya Pak ya. Kami ingin mewawancarai Bapak sama Bapak siapa ini? Pak Dayat. Pak Dayat. Oh iya. Ini Pak, ini kami mau wawancara ini seputar tentang kolam retensi ini Pak. Sebagai Bapak kan sebagai masyarakat sekitar ini, bagaimana Pak dampaknya dampaknya kepada Bapak ini sebagai masyarakat sekitar ini Pak kolam ini? Kalau aku sangat bagus bagus ini. Bagus ya? Kebersihannya dari sini. Selama dengan adanya kolam ini, apakah masih terjadi banjir atau bagaimana Pak? Kalau hujan terjadi banjir. Kalau Banjir. tidak biasa-biasa saja. Nah, inilah. Berarti dengan kolam ini masih belum terlalu efektif ya Pak? Ya termasuk dengan bos. Oh gitu. Apa harapan Bapak ke depannya terhadap pengoperasian kolam retensi ini Pak? Kalau lebih bagus, lebih bersih lagi lebih bagus. Lebih bersih ya Pak? Bersih. Terima kasih Pak atas kerjasamanya ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nama dengan Bapak siapa? Muhammad Syarif. Muhammad Syarif. Oke Pak, kan di sini kita berada di kolam retensi ini Pak. Iya benar. Apakah menurut Bapak di sini adanya kolam retensi ini berdampak baik atau buruk bagi Bapak sendiri? Kalau menurut pribadi saya, kalau kolam retensi kembali ke kebutuhan gitu kan, karena untuk retensi ini kan penyerapan air dari kota, terutama ketika hujan dan banjir, disinilah tempat penampungan air utamanya. Oh berarti menurut Bapak ini emang masih bagus lah di sini Pak ya? Kalau sekarang memang butuh, bukan bagus enggaknya, butuh. Cuman terlepas dari kondisi retensi kita, untuk sementara kayak ini keadaan memang, karena untuk wilayah terendah di sini titik di retensi Polda ini, sementara di tengah kota ini. Oke, selama berada di sini Bapak ada masalah nggak di kolam retensi ini? Kalau untuk masalah sih lebih ke apalagi kalau musim hujan kan, curah hujan tinggi, terkadang kolam retensi kita ini udah nggak bisa nampung debit air yang datang dari pusat kota sampai ke dataran rendahnya ini, terkadang akhirnya juga masih terjadi banjir di retensi ini. Oh, tapi kan di sampah sini kan masih ada masyarakat juga kan Pak? Iya benar. Oh, berarti bukan dari debit airnya yang bertambah, tapi dari sampah masyarakat juga yang banyak Pak ya? Kalau untuk sampah masyarakat, ini kan sebenarnya pembuangan banyak dari limbah-limbah rumah sakit, kayak Rumah Sakit Umum Sriwijaya nih. Mungkin dari yang lain juga ada, dan kemungkinan kesadaran masyarakat juga kurang untuk menjaga kebersihan kolam retensi tadi. Oke. Adakah saran atau masukan dari Bapak sendiri untuk kolam retensi yang buat ke depannya? Kalau saran dengan masukan sih lebih kepada masyarakatnya, supaya lebih sadar akan kebersihan dan lingkungan sekitar, karena kan kolam retensi ini kan sebenarnya sarana vital nih ya. Apalagi dengan adanya kolam retensi juga bisa mencegah adanya banjir kayak gitu. Kalau dari keluhan masyarakat ke Bapak nggak ada Pak ya? Kalau keluhan dari masyarakat sih lebih ke bau airnya tadi. Oh. Karena kan di sini kan seolah-olah air kolam retensi ini kan air yang nggak berjalan nih. Kalau debit airnya rendah kayak gini, kolam retensi kan nggak jalan. Akhirnya terjadi penumpukan sampah nih. Dari penumpukan sampah inilah yang buat keadaan jadi bau, dan itu yang sering dikeluhkan. Oke. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya. Oke.